Selamat datang di channel pendidikan. Bersama Asap Channel, kita akan membahas tentang pembelajaran matematika kelas 10 SMA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Asap Channel. Pada pertemuan kita yang kelima ini, kita akan belajar tentang 8 operasi pada bentuk akar. Oke, kita langsung saja ya. A. Operasi penjumlahan dan pengurangan bentuk akar. Operasi penjumlahan dan pengurangan pada bentuk akar dapat dilakukan apabila bentuk akarnya senama. Bentuk akar senama adalah bentuk akar yang mempunyai eksponen dan basis yang sama. Untuk setiap P, Q, dan R adalah bilangan real dan R lebih dari sama dengan 0 atau sama dengan 0. Berlaku sifat berikut. P apa itu? P di mana N akar R ditambah Q di mana N akar R sama dengan P ditambah Q dikali N akar R. Selanjutnya P di mana N akar R dikurang Q N akar R sama dengan P dikurang Q dikali N akar R. Perhatikan contoh berikut ini. Contoh 1.6. Tentukan hasil penjumlahan dan pengurangan berikut dalam bentuk yang sederhana. 1. 3 akar 5 ditambah 4 akar 5 sama dengan 3 ditambah 4 akar 5 sama dengan 7 akar 5. Hasilnya adalah 7 akar 5. Selanjutnya 2 akar 3 ditambah akar 5. Maaf, akar 5 ditambah akar 3
tidak dapat disederhanakan karena akarnya tidak senama. Jadi 3 dan 5 itu tidak sama. Beda dengan yang nomor 1, akarnya sama-sama 5. Kemudian ketiga, 2 dikali 3 akar 4 dikurang 3 dikali 3 akar 4 sama dengan 2 dikurang 3 dikali 3 akar 4 sama dengan minus 3 akar 4. Kenapa bisa minus? Karena 2 dikurang 3 hasilnya minus 1. Sehingga kita kalikan 1 dikali 3 akar 4, hasilnya adalah minus 3 akar 4. Kemudian 4, 3 dikali 3 akar 3 dikurang 3 akar X sama dengan 3 dikurang 1 dikali 3 akar X sama dengan 2 dikali 3 akar X. Kenapa bisa minus 1? Karena disitu adalah minus 3 akar X. Minus 1 dikali 3 akar X, maka hasilnya adalah minus 3 akar X. Sehingga disitu terdapat 1. Selanjutnya, operasi perkalian dan pembagian bentuk akar. Pada pangkat pecahan telah dinyatakan bahwa A pangkat A pangkat P per Q sama dengan Q akar A pangkat P. Sifat perkalian dan pembagian bentuk akar dapat dicermati pada beberapa contoh berikut. Contoh 1.7, ada 3 akar 8 sama dengan 3 akar 2 pangkat 3 sama dengan 2 akar 3 per 3 sama dengan 2 akar 1 sama dengan 2. 2, 6 akar 64 sama dengan 6 akar 2 pangkat 6 sama dengan 2 pangkat 6 per 6 sama dengan 2 pangkat 1 sama dengan 2. Kemudian 3, ada 4 dikali 3 akar 5 dikali 2 dikali 3 akar 7 sama dengan, kita buatkan dulu nilai 4 dikali 2 nilai terdepannya dikali dalam kurung 3 akar 5 dikali 7. Jadi 5 dan 7 dikalikan ya, sama-sama 3 sama dengan 4 dikali 2 hasilnya 8. Oke. Kemudian 5 dikali 7 hasilnya 35. Maka didapatlah 8 dikali 3 akar 35. Kemudian 4, 3 dikali 5 akar 5 dikali 5 dikali 7 akar 5 sama dengan 3 dikali 5 dikali 5 pangkat 1/5 dikali 5 pangkat 1/7 sama dengan 3 dikali 5, 15. Kemudian dalam kurung 5 pangkat 12 per 35. Nah, nih dimana ambil 12 ya, 12 per 35. 35 nya kita dapat dari 5 dikali 7, sedangkan 12 nya kita dapat dari 6, 1, 7 dikurang 1, 5 ditambah 6, hasilnya 6 tambah 6, maka menghasilkan 12.
Begitu kali ya. Nanti kita pelajari lagi. Sama dengan 15 35 akar 5 pangkat 12. Kemudian 5. 3 akar 4 per 4 3 akar 5 sama dengan 3 per 4 3 akar 4 per 5. Oke ya. 6. 24 akar 3 per 3 4 akar 5 sama dengan 2 per 3 dikali 4 akar 3 per 5. Oke. Selanjutnya ada latihan 1.41. Buktikan jika A bilangan real dan A lebih dari 0, maka N akar A pangkat N sama dengan A. A sama dengan N per N. A sama dengan 1. A sama dengan A. Buktikan jika A, B, C, dan D bilangan real. C lebih dari 0 dan D lebih dari 0. Maka A, N akar C ditambah B, N akar D sama dengan A dikali B, A akar CD. Ya. Gampang itu, masuk akal. Buktikan jika A, B, C, dan D bilangan real C lebih dari 0 dan D lebih dari 0, maka A pangkat A N akar C per B N akar D sama dengan A per B N akar CD. Kemudian C, rasionalkan penyebut bentuk akar. Kita tahu bahwa bentuk-bentuk akar seperti akar 2, akar 5, akar 3, tambah akar 7, akar 2 dikurang akar 6. Dan seterusnya merupakan bilangan irasional. Jika bentuk akar tersebut menjadi penyebut pada suatu pecahan, maka dikatakan sebagai penyebut irasional. Bentuk akar tersebut menjadi penyebut pada pecahan, maka dikatakan sebagai penyebut irasional. Selanjutnya, penyebut dalam bentuk akar dapat diubah menjadi bentuk pangkat. Cara merasionalkan penyebut bentuk akar tergantung pada bentuk akar itu sendiri. Akan tetapi prinsip dasarnya sama, yaitu mengalihkan dengan bentuk akar sekawannya. Proses ini dinamakan merasionalkan penyebut. Mari kita membahas. 1. Merasionalkan penyebut berbentuk P per akar Q. Bentuk P per akar Q dirasionalkan dengan cara mengalihkan dengan akar Q per akar Q. Merasionalkan penyebut. Jadi yang di bawah adalah kita jadikan pengalih ya. Maka didapatlah P per akar Q sama dengan P per akar Q dikali akar Q per akar Q sama dengan P per Q akar Q. Diskusikan menurutmu mengapa penyebut bilangan pecahan berbentuk akar harus dirasionalkan. Mengapa kita harus mengalihkan P per Q dengan akar Q per akar Q? Karena akar Q selalu positif, maka akar Q per akar Q sama dengan 1. Jadi perkalian P per akar Q sama dengan akar Q per akar Q tidak akan mengubah nilai P per akar Q, namun menyebabkan penyebut menjadi bilangan rasional. Kemudian 2. Merasionalkan bentuk.
R per P tambah akar Q dikali R per P dikurang akar Q, koma R per akar P ditambah akar Q, dan R per akar P dikurang akar Q. Sebelum kita merasionalkan bentuk-bentuk di atas, perlu kita pahami bentuk-bentuk campuran bilangan rasional dan bilangan irasional. Bilangan rasional dan bilangan irasional. A. Jika bilangan rasional dijumlahkan dengan bilangan irasional, maka hasilnya bilangan irasional. Contoh, 2 ditambah akar 7 sama dengan 2 ditambah 2,645751 sama dengan 4,645751. Bilangan irasional. Jika bilangan irasional dijumlahkan dengan bilangan irasional, maka hasilnya bilangan irasional atau rasional. Contoh, akar 5 tambah akar 7 sama dengan 2,236 ditambah 2,6, hasilnya adalah 4,88. 2 akar 5 ditambah dalam kurung minus 2 kali akar 5 sama dengan 0. Bilangan rasional. Jika dua bilangan irasional dikurangkan, bagaimana hasilnya? Jika bilangan rasional dikalikan dengan bilangan irasional, maka hasilnya bilangan rasional atau irasional. Contoh, 0 dikali akar 2 sama dengan 0. 0 adalah bilangan rasional. Atau 2 dikali akar 5 sama dengan 2 akar 5 adalah bilangan irasional. D. Jika bilangan irasional dikalikan dengan bilangan irasional, maka hasilnya dapat bilangan rasional atau bilangan irasional. Contoh, akar 5 dikali akar 125 sama dengan akar 5 dikali 5 akar 5 sama dengan 25. 25 adalah bilangan rasional. Akar 3 dikali akar 5 sama dengan akar 15. Akar 15 adalah bilangan irasional. Selanjutnya E. N akar A disebut bentuk akar apabila hasil akar pangkat N dan dari A adalah bilangan irasional. Untuk merasionalkan bentuk R per P ditambah akar Q, R per P dikurang akar Q, R per akar P ditambah akar Q, dan R per akar P dikurang akar Q. Ini pembahasannya cukup jauh lama. Dapat dilakukan dengan memperhatikan sifat perkalian A ditambah B dikali A dikurang B sama dengan A pangkat 2 dikurang B pangkat 2, sehingga akar P ditambah akar Q dikali akar P dikurang akar Q sama dengan akar P pangkat 2 dikurang akar Q pangkat 2 sama dengan P dikurang Q. P ditambah akar Q dikali P dikurang akar Q. Ini bedanya akarnya ya. Sama dengan P pangkat 2 dikurang akar Q pangkat 2 sama dengan P pangkat 2 dikurang Q. Bentuk P ditambah akar Q dan bentuk P dikurang Q saling sekawan. Bentuk akar P ditambah akar Q dan akar P dikurang akar Q juga saling sekawan. Jika perkalian bentuk sekawan tersebut dilakukan, maka dapat merasionalkan bentuk akar untuk P, Q, dan R bilangan real. R per P ditambah akar Q sama dengan R per P tambah akar Q dikali P dikurang akar Q per P dikurang akar Q. Sama dengan R dalam kurung P dikurang akar Q per dalam kurung P pangkat 2 dikurang Q, di mana Q lebih dari sama dengan 0 dan P pangkat 2 tidak sama dengan Q. Oke. R per P dikurang akar Q sama dengan R per P dikurang akar Q dikali dalam kurung P ditambah akar Q per P ditambah akar Q sama dengan R dikali P ditambah akar Q per P pangkat 2 dikurang Q.
di mana Q lebih dari sama dengan 0 dan P pangkat 2 tidak sama dengan Q. R per akar P ditambah akar Q sama dengan R per dalam kurung akar P ditambah akar Q dikali dalam kurung akar P dikurang akar Q per akar P dikurang akar Q sama dengan R dikali akar P dikurang akar Q per P dikurang Q. P dikurang Q. Di mana P lebih dari sama dengan 0 dan Q lebih dari sama dengan 0 dan P tidak sama dengan Q. R per dalam kurung akar P dikurang akar Q sama dengan R per akar P dikurang akar Q dikali P akar P ditambah akar Q per akar P ditambah akar Q sama dengan R dalam kurung akar P ditambah akar Q per P dikurang Q di mana P lebih dari sama dengan 0, Q lebih dari sama dengan 0 dan P tidak sama dengan Q. Ini butuh penjelasan yang lebih rinci. Di pertemuan selanjutnya kita akan menjelaskannya lebih rinci. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.